Halo Halo, adik-adik, adik-adik. jumpa lagi di Ibadah Anak GKJ Tentang Catur. Nah, apa kabar yang di rumah? Baik kan? Harus baik-baik Yang saja. di sini baik. Baik-baik semua. Oh iya, sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya Kak Abi. Di sini ada aku, Kak Sekar, Kak Abi sama dan ada Kak Cinta. Nah, gimana nih? Kita mau ngapain dulu kita sebelum mau ibadah? nyanyi. Nyanyi apa Kak Abi? Nyanyi happy ya. Biar apa? Happy gitu loh. Biar semangat. Biar semangat juga. Ayo, Kak Cinta kita nyanyi ya. Happy ya, happy Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya, happy Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Udah happy belum Kak? Sudah happy. Udah happy. Udah happy. Nah, kita mau sebelum masuk ibadah kita berdoa dulu ya Ya, Kak Abi. sebelum masuk ke ibadah, mari kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa dipimpin oleh Kak Abi. Ya. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mempersatukan kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Risang ya Tuhan bisa kita terapkan pada sehari-hari dan kita resapi ya Tuhan. Amin. Amin. Kita udah nyanyi, udah berdoa tadi Udah ya? berdoa Kak. Udah berdoa. Nah, aku tuh mau ngajak adik-adik semua buat nyanyi sekali lagi nyanyi sebelum lagi. masuk ke firman ya. Iya, Mau nyanyiin apa nih Kak Abi? sekarang kita mau nyanyiin Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita bernyanyi bersama ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ya Dedek. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yeay. Nah, Sudah. setelah ini kita mau ngapain nih Kak Abi? Sekarang setelah nyanyi, mari kita mendengarkan firman dari pendeta kita, Pak Risang, Ada Pak Risang dengan dengan judul Ini Aku Utuslah Utus Aku. Panggil dulu ya Kak Abi. 1, 2, 2, 3. 3. Pak Risang. Wah, terima kasih Kak Abi, Kak Sekar, juga Kak Cinta yang tadi sudah mengajak kita untuk menyanyi, berdoa dan bersukacita bersama. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan membicarakannya bersama. Temanya adalah Ini Aku Utus Aku. Wah, ceritanya ini soal apa sih? Saya akan bacakan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8.
Judulnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Siapa sih Yesaya itu? Betul, Yesaya adalah seorang nabi. Jadi ceritanya ini adalah ketika Nabi Yesaya dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, maksudnya Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, maksudnya sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ya, begitulah ceritanya adik-adik. Mungkin buat adik-adik yang belum bisa membaca, agak susah ya membayangkan ini seperti apa sih kejadiannya. Nah, supaya adik-adik terbantu untuk membayangkannya, yuk kita sama-sama melihat video berikut ini. Yuk kita lihat. Children, be careful. Where are your parents? You should be in your home. We're visiting, traveling from out of town. King Hezekiah ordered all the city gates closed and everyone into their homes for safety. Come, I am Isaiah. You will stay with me. I'm Joy. This is Chris and Gizmo. You should have trusted my Gizmo Cat. I told them something bad was happening. Yes, our enemies, the Assyrians, have been conquering all the land around us. They just overtook Lachish and plan to come after us here in Jerusalem. The king of Assyria, his name is King Sennacherib, is encamped on the plain beyond our city walls. They could attack us at any time. I have been warning the people of Judah this could happen. How did you know? God has given me many warnings for the people and kings of Israel for decades. God speaks directly to you? And through me. A long time ago, God anointed me to speak on his behalf.
The whole earth is full of his glory. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Whom shall I send? And who will go for us? Here I am. Send me. And God went on to say to me about all of Israel, make the heart of this people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, until the cities are laid waste. He wanted me to warn his people to repent of their sins, and he'd welcome them back, or else they would face utter destruction at the hands of their enemies. Wow. Nah, videonya kayak itu tadi. Ya kurang lebih begitulah. Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, dan Yesaya pertamanya takut. Ya ampun, aku ini kan orang yang terbiasa ngomong tidak baik. Aku juga hidup di antara bangsa yang omongannya tidak baik. Aduh, celaka aku ini. Yesaya takut. Tetapi Tuhan melalui serafimnya menolong Yesaya. Diambil bara dengan sepit. Sepit itu apa ya? Jepit itu ya. Dijepit dari mezbah. Terus ditempelkan di bibir Yesaya. Dan dikatakan, lihat, dengan ini engkau bersih. Dengan ini dosamu diampuni. Wah, Yesaya senang sekali. Dan karena Yesaya senang, maka ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau aku utus? Yesaya dengan semangat, ini aku, utus aku. Gitu kan? Nah, adik-adik dan teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar apa sih? Banyak ya, tetapi salah satunya adalah teman-teman, adik-adik, juga saya, itu semuanya sebetulnya dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang mau aku utus? Hai Risang, kamu mau diutus tidak? Dan siapa saja dipanggil. Diutus untuk apa? Diutus untuk melakukan hal baik. Tapi kadang-kadang kita kan merasa, aduh saya nggak bisa Tuhan. Saya kan masih kecil, aduh saya kan masih belum bisa melakukan hal ini, belum bisa melakukan hal itu. Dari cerita Yesaya tadi, kita bisa belajar. Kalau kita mengatakan, iya Tuhan saya mau diutus, saya mau melakukan hal baik. Maka Tuhan akan kasih pertolongan, akan membantu kita untuk yang semula tidak bisa jadi bisa. Yang semula tidak mampu jadi mampu. Yang penting mau dulu. Nah, ini Kak Risang jadi ingat pernah dinasehatin sama Pak Aris Munandar. Ayo, ada yang tahu Pak Aris Munandar enggak? Pak Aris Munandar ini sering banget menasihati seperti ini. Pak Aris Munandar itu simbahnya Mas Narendra. Kalau enggak tahu tanya sama papa mama atau ayah ibu atau eyang, pasti kenal Pak Aris Munandar. Beliau itu bilang, kalau orang itu mau, nanti lama-lama juga tahu, dan kalau sudah tahu lama-lama nanti mampu. Jadi kalau orang itu mau berbuat baik, mungkin awalnya nggak tahu gimana caranya, tapi kalau dia udah mau aja, nanti pelan-pelan dia pasti tahu, oh begini toh caranya. Kalau sudah tahu, nanti pelan-pelan juga bisa, juga mampu. Jadi yang penting, ini aku, utus aku. Kayak gitu. Gimana sih Kak
Contohnya, contoh sederhananya ini, menyapu. Nah, siapa yang pernah membantu orang tuanya menyapu? Apakah setiap kita dari kecil lahir sudah bisa menyapu? Belum bisa. Pertama-tama kita tahu bahwa membantu menyapu, membersihkan rumah itu baik. Jadi kalau papa mamanya, ayah ibunya, eyangnya bertanya, "Le, Duk, mau nyapu enggak?" "Aduh, saya enggak bisa." Bilang aja, "Saya mau." Nanti pasti pasti belajar dan akhirnya bisa. Yuk kita lihat. Nih, Kak Risang sudah nyiapin nih kotoran lah ya. Kotoran dibuang. Gitu. "Risang, mau nyapu enggak?" "Aduh, aku enggak bisa." Gitu. Jangan gitu. "Ya, saya mau." Pertamanya pegang sapunya masih kikuk. Gimana ya pegangnya ini? Terus pertamanya nyapunya masih, wah malah bukan tambah bersih, malah tambah maut gitu. Enggak apa-apa. Pelan-pelan nanti belajar hari lepas hari. Yang penting mau dan tahu ini baik, dilakukan. Nanti kan lama-lama jadi lancar. Nih kayak gini. Nyapu, loh, seperti itu. Loh, begitu. Nah, itu harus belajar. Tapi pertama-tama harus apa dulu? Harus mau dulu. Kalau teman-teman adik-adik nggak mau membantu menyapu ya sampai kapanpun tidak akan bisa. Tapi nanti kalau sudah mau, ya saya mau, utus aku untuk menyapu. Nanti lama-lama pasti bisa. Gitu ya. Apapun itu, perbuatan baiknya bisa macam-macam. Yang penting seperti Yesaya. Karena kita bersuka cita karena sudah dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang mau berbuat baik?" Kita semua harus bilang, "Ini aku Tuhan, utus aku. Saya belum bisa tapi nanti pasti bisa, utus aku." Gitu ya. Selamat berbuat baik, selamat belajar, dan selamat dimampukan, dibisahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Wah, bagus banget ya ini renungannya. Jadi kita tuh suruh ngapain sih Kak Abi? Jadi dari tema ini kita sebagai anak Tuhan tuh asal mau pengen aja dulu untuk ditunjuk, untuk diutus sama Tuhan. Nanti kan aku nggak bisa Kak, aku belum bisa ini, belum bisa ini, nggak apa-apa. Yang nanti, penting mau dulu lah iya, ya nanti Kak kasih Abi. jalan ya. Pasti nanti dikasih jalan deh sama Tuhan. Jadi yang penting mau, pasti nanti dikasih jalan. Nah, ini kita mau ngapain dulu Mau nih, nyanyi Kak Abi? lagi. Mau nyanyi lagi sambil membawa persembahan ya Kak Abi. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, persembahan bisa diberi kepada orang tua, lalu dikirimkan ke gereja untuk dikumpulkan bersama-sama ya. Mari Kak Abi, kita nyanyi bersama. Kak Cinta, ayo. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Wah Kak Abi, kita udah di penghujung acara nih. Sedih nggak? Iya sedih. Nah, aku tadi pengennya 2 jam gitu. Waduh, tapi Kelamaan waktunya ya. tuh nggak cukup Kak Abi. Nah, tapi nggak cukup. sekarang kita mau doa penutup dan persembahan dulu ya Kak Iya. Abi. Sebelum menutup acara ini, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah pagi, ibadah anak ini. Dan ya Bapak, berkati semua persembahan yang telah kami kumpulkan agar bisa berguna bagi kami juga ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa dari anak-Mu. Terima kasih Bapak, amin. 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 Nah
Kak Abi, untuk menutup ini kita ngapain nih, nyanyi aja ya. Kita untuk biar terakhir nggak kalinya. sedih-sedih Biar nggak banget sedih. gitu. Biar kita tetap Semangat. gembira ya, walaupun sudah di penghujung acara. Nah, kita mau nyanyi apa Kak Mau Abi? nyanyi Aku Tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Mari Kak Cinta. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro banget. Sekali lagi ya Kak Abi. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yeay, sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Sampai jumpa.